Pada tahun 1883, Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda meletus dengan dahsyatnya yang memakan korban hingga ribuan jiwa, sehingga menimbulkan dampak yang sangat menyakitkan di daerah Banten. Bukan hanya pada bidang sosial dan ekonomi, tetapi juga keagamaan yang terpecah belah. Banyak sekali penyakit berdatangan, daerah kekeringan, rakyat kelaparan, pembantaian sewenang-wenang, sampai kenaikan tarif pajak dari pemerintah Belanda yang membuat rakyat semakin membenci kolonial. Berbagai pajak dikenakan kepada penduduk, yaitu pajak tanah pertanian, pajak perdagangan, pajak pasar, dan pajak jiwa yang mana besarnya di luar kemampuan penduduk. Akibat penderitaan tersebut, rakyat yang percaya tahayul mulai memberikan sesajen di pohon kepuh besar yang dikeramatkan supaya permohonan mereka untuk memusnahkan segala macam bencana dapat terkabul. Seorang ulama yang bernama Haji Wasit yang tidak ingin membiarkan kemusyrikan, beliau tidak diam ketika melihat penduduk yang menyembah pohon. Beliau menegurnya dan memberi peringatan. Sedang apa kamu? Mengapa kamu menyembah pohon itu? Pohon ini sangat keramat, Ki. Ini akan membantu saya beserta keluarga saya dari kelaparan. Tidak seperti itu, Kang Ujang. Memintalah kepada Allah, bukan kepada pohon. Ketika penduduk Banten tidak ada yang mau mendengar larangan penyembahan pohon, Haji Wasit beserta muridnya berencana menebang pohon tersebut. Akibatnya, Haji Wasit dibawa ke pengadilan kolonial pada tanggal 18 November 1887. Haji Wasit mendapat denda 70,5 builder karena melanggar hak orang lain. Murid dan pengikut Haji Wasit merasa tersinggung saat mengetahui menara musola di Jombang Tengah dirobohkan atas perintah asisten Residen Gubernur. Residen menganggap menara yang dipakai untuk mengalunkan azan mengganggu ketenangan masyarakat. Faktor-faktor ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi politik dan budaya inilah yang mengorbankan perlawanan petani dan ulama Banten pada tahun 1888. Sejak bulan Februari hingga April 1888, para ulama dari Serang, Banten, dan Tangerang mulai mengadakan pertemuan. Mereka adalah Haji Marzuki, Haji Asnagari, Haji Ishak, Haji Wasit, dan Haji Ismail. Pertemuan tersebut membahas mengenai ketersediaan alat persenjataan, pembagian tugas, pergerakan, pengikut, serta perlatihan. Kemudian setelah lewat tengah malam, para kiai menghadiri pertemuan kedua di rumah Haji Ishak dan bertemu dengan Haji Wasit, Haji Tubagus Ismail. Mereka memastikan bahwa perlawanan akan dimulai pada tanggal 9 Juli 1888. Keesokan hari, Haji Wasit dan Haji Ismail menemui murid-muridnya. Sementara utusan-utusan yang lain dikirim ke berbagai daerah untuk mengerahkan pejuang-pejuang dari Anyar. Pada tanggal 8 Juli 1888, diadakan arak-arakan sambil meneriakan takbir dan qasidah dari Jombang Wetan ke rumah Haji Tubagus Kusen. Mereka mengenakan pakaian putih dan membawa pedang serta tombak. Pada malam harinya, mereka dipimpin oleh Haji Wasit dan Haji Tubagus Ismail menuju Saneja yang dijadikan sebagai pusat penyerangan. Kemudian pada Senin malam 9 Juli 1888, serangan umum terhadap para pejabat kolonial di Cilegon dimulai. Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman memimpin serangan dari arah selatan. Sementara Haji Wasit, Haji Abdul Goni, dan Haji Nuriman menyerang dari utara. Pasukan dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan tugas masing-masing. Ada yang menyerbui penjara untuk membebaskan para tahanan. Ada yang menyerbu kepatihan dan ada yang menyerang rumah asisten residen.
Dalam keadaan yang kacau tersebut, beberapa orang yang tidak disenangi rakyat berhasil ditumpas. Kekacauan ini tidak dapat diatasi oleh kolonial Belanda, dan Cilegon dapat dikuasai oleh para rakyat, ulama, dan petani yang melakukan penyerangan. Namun, seorang pembantu rumah tangga Couples berhasil melarikan diri ke Serang dan melaporkan kejadian itu. Menanggapi hal itu, Letnan Bartolmi berangkat ke Cilegon bersama 40 serdadu untuk memadamkan penyerangan. Hingga pada akhirnya, Haji Wasid sebagai pemimpin penyerangan dihukum gantung. Sedangkan 94 pemimpin perlawanan lainnya diasingkan. Semangat perjuangan para ulama, petani, dan rakyat menjadi pemicu semangat untuk tetap berjuang melawan penjajahan demi mendapatkan kehidupan yang adil tanpa tindakan sewenang-wenang.